pembukaan kembali pengusulan formasi agar formasi ini bisa terpenuhi atau minimal mendekati dari 100%. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2024. Nah, seperti biasa sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, malam ini Mimin akan membahas terkait file rakor ya. Ini adalah file rakor terkait pemenuhan kebutuhan guru ASN P3K tahun 2024. Nah, ini adalah rakor kemarin ya. Ini kita akan bahas malam ini terkait hasil dari paparan rakor. Usulan rekomendasi Kemendikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K. Jadi ini perlu kita pahami ya. Yang pertama adalah pembukaan kembali pengusulan formasi oleh Pemda. Jadi teman-teman instansi daerah itu dipanggil oleh teman-teman GTK ya, diadakan rapat koordinasi terkait optimalisasi formasi. Nah, ini Mimin sudah bahas videonya kemarin saudaranya ya. Nah, dengan asumsi total usulan Pemda termasuk CPNS hanya sebanyak 177.293 ya, yaitu totalnya baru 42,3% formasi dari total 419.146. Jadi kan kalau teman-teman tahu tahun ini rencananya ada sekitar 419.000. Tapi yang diusulkan itu baru 177.293, yaitu belum 50%-nya ya, baru 42,3%. Itulah kenapa kemarin memang teman-teman GTK mengundang untuk pembukaan kembali pengusulan formasi agar formasi ini bisa terpenuhi atau minimal mendekati dari 100%. Yang kedua adalah tetap mengupayakan penuntasan lulus PG 2021 atau yang P1. Nah, seperti yang teman-teman tahu juga bahwa teman-teman yang lulus PG 2021 itu tahun kemarin 2023 masih ada sekitar 14.305 yang belum terangkat ya. Yaitu dari 14.305 P1 yang terakomodir formasinya pada usulan 2024 sebanyak 8.065. Nah, ini bertanda apa? Masih tersisa 6.240 yang belum terakomodir. Maksudnya adalah teman-teman yang sudah menunggu dari 2021 tahun ini yang bisa tercover dari 14.000 itu baru 8.000 sekian. Jadi akan ada 6 ribuan lagi yang harus menunggu di tahun depannya lagi gitu ya, di 2025. Jadi cukup lama ya, hampir 4 tahun menunggu. Itulah kenapa ini harus diakomodir sehingga lulusan P1 yang dari 2021 sebanyak 14.035 ini harus terakomodir semua atau diangkat semua di tahun 2024 ini ya. Dengan asumsi total instansi yang masih belum menuntaskan P1 ada 41 instansi. Jadi sisa di 6.240 itu terdiri dari 41 instansi ya. Ada 41 instansi yang belum menyelesaikan 6.240 formasi PG 2021. Yang ketiga adalah perkembangan formasi P3K pengawas sekolah. Dibutuhkan 22.531 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah. Ya, ini ada untuk pengawas sekolah. Tahun 2024 hanya mengisi 18.729 formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda. Ya, ini ya. Kemudian yang keempat, pengadaan guru tahun 2024 hanya melalui mekanisme P3K. Jadi ini perlu teman-teman pahami ya. Ini teman-teman daerah seharusnya ya, bahwa tahun 2024 ini untuk guru itu tidak ada CPNS-nya. Jadi hanya full untuk P3K. Terdapat 169 instansi yang mengusulkan CPNS dengan total usulan 22.142. Nah, sementara di usulan kemarin yang masuk itu ada 22.142 yang diusulkan formasinya CPNS gitu ya. Sementara untuk guru tahun ini hanya full P3K. Jadi mengubah usulan dari CPNS menjadi P3K. Jadi tidak ada formasi CPNS untuk guru di tahun 2024 ini. Kemudian yang berikutnya adalah tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG Kemendikbudristek. Jelas ya, memang dasar untuk pengangkatan P3K guru itu diambil dari Dapodik bagi teman-teman yang sudah pada masuk Dapodik dan dari database PPG Kemendikbud bagi teman-teman yang lulusan PPG Prajab. Terdapat 165 instansi yang jumlah usulannya melebihi jumlah non-ASN yang ada. Nah, ini juga penting nih. Maksudnya gini, ada satu instansi misalnya Pemkot Kota A. Nah, ngusulin formasinya itu
banyak banget 400 misalnya, sementara jumlah non ASN yang ada di instansinya itu atau kebutuhan ABK-nya nggak nyampe segitu gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi, dasar untuk mengusulkan formasi itu kan memang berdasarkan kebutuhan ABK ya. Dalam artian kalau ABK-nya 300 nggak mungkin juga diusulkan sampai 500 atau 600 gitu ya. Atau ABK-nya 300 jangan juga diusulkan cuma 50 ya. Jadi memang formasi yang diusulkan itu adalah berdasarkan yang namanya ABK. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan guru ASNP 3K ini dilakukan perpanjangan pengisian lagi ya. Ini akhirnya informasi BKN juga, akhirnya informasi Menpan ini. Nah, di mana untuk informasi Menpan sendiri untuk pengajuan kebutuhan ASN itu dibuka kembali ya. Dibuka beberapa hari ke depan ya untuk daerah melakukan perubahan atau melakukan update untuk formasi. Nah, jangan lupa juga teman-teman silakan lakukan mapping pemetaan jabatan melalui aplikasi perencanaan si ASN BKN ya. Jadi ini adalah langkah yang ditempuh oleh teman-teman GTK untuk mendorong instansi daerah membuka formasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan ABK dan kemampuan keuangan tentunya ya. Agar memang tahun ini untuk tenaga honorer terutama guru maupun tendik itu dapat diselesaikan di tahun 2024. Nah, ini adalah penjelasan terkait rekomendasi Kemendikbudristek pada rakor yang dia adakan kemarin di Jakarta. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi yang Mimin sampaikan bermanfaat. Salam satu data.